Sini adalah tentang kesalahpahaman yang ada di dalam hukum karma itu sendiri. Banyak orang umat Buddhis maupun non-Buddhis yang beranggapan bahwa karma itu sendiri adalah ditujukan untuk hal-hal yang kurang baik. Contohnya seperti musibah. Lalu ada juga orang yang bertanya kepada saya, teman saya sendiri, yang dia bertanya, saya sering berbuat baik, tapi mengapa saya malah mendapatkan kebalikan dari perbuatan saya tersebut? Saya menjawab suatu perumpamaan. Jika kamu berbuat baiknya dalam hal apa dulu? Hal itu perbuatan baik yang berbentuk kecil ataupun besar atau yang besar. Hal ini bisa kita lihat seperti kita menanam sebuah tanaman. Jika kita menanam pohon toge ya, itu kita umpamakan sebagai karma kecil, maka dia akan cepat berbuah. Begitu juga sebaliknya, jika kita umpamakan karma besar itu sebagai tanaman durian, maka akan lama berbuahnya. Nah, karma itu sendiri pun bukanlah takdir. Karena kenapa? Karena banyak orang yang beranggapan bahwa takdir adalah sesuatu yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Sebenarnya yang berhak dari diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena diri kita adalah penguasa dari kehidupan kita ini maupun kehidupan kita selanjutnya. Ya baik, jika kita membahas tentang karma, akan ada dua karma, yaitu karma baik dan karma buruk. Karma baik disebut dengan kusala karma, yaitu karma atau perbuatan yang diliputi oleh adosa, aloba, dan amoha, yaitu perbuatan yang tidak membenci, tidak bodoh, dan tidak serakah. Contoh dari kusala karma ini adalah dengan berdana, membantu, dan menolong makhluk lain. Lalu jika aku salah karma atau sebuah perbuatan buruk, yaitu perbuatan yang diliputi oleh loba, dosa, dan moha. Jadi perbuatan ini diliputi oleh suatu kebodohan batin, kebencian, dan suatu keserakahan. Bisa dilakukan, contohnya itu dengan membunuh, dengan menipu orang lain. Lalu manusia itu bisa berbuat buruk disebabkan karena terdesak. Kebanyakan manusia jika terdesak akan berbuat buruk. Contohnya seperti yang kita nonton kalau di sinetron. Kenapa? Kalau orang yang miskin, yang kurang mempunyai dalam hal materi, maka kebanyakan dia akan berpikir bagaimana cara saya untuk menghidupi keluarga saya, yaitu dengan cara mencuri. Mencuri termasuk ke dalam karma buruk. Lalu selanjutnya, hukum karma adalah hukum sebab akibat. Kenapa bisa disebut hukum sebab akibat? Karena hukum karma adalah hukum yang terjadi karena adanya suatu sebab dan terjadi suatu akibat. Dan dari akibat tersebut akan menjadi sebab baru dan menjadi akibat baru. Dan jika kita tidak ingin dibunuh, jangan pernah membunuh. Itu adalah hukum karma. Jadi dia adalah hukum sebab akibat. Dan hukum karma adalah sebuah hukum yang adil. Kenapa bisa disebut demikian? Karena karena hukum karma ini kita yang berbuat dan kita yang akan mendapatkannya. Hukum karma itu sendiri pun tidak habis dalam satu periode kehidupan. Karena kenapa? Karena di kehidupan selanjutnya karma kita pun masih akan berlaku. Jadi kalau misalnya kita bilang orang-orang umat non-Buddhis bilang hukum karma adalah hukum yang tidak adil, jika mereka bilang Tuhan mereka adalah Tuhan yang adil, jadi begini, saya berpikir, katanya bayi lahir itu adalah bayi yang masih suci. Jika dalam agama Buddha, bayi lahir pasti ada hubungan dari karma masa lampaunya. Jika dia bilang Tuhan itu adil, maka bagaimana dengan cara kelahiran? Ada yang lahir di keluarga kaya, di keluarga miskin, mohon maaf, ada yang cacat ataupun ada yang berkekurangan dalam
hal apapun itu. Bagaimana bisa disebutkan adil jika kita semua dilahirkan berbeda? Mengapa tidak muka kita semuanya sama? Entah itu baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, maka dari itu, hukum karma adalah hukum yang adil. Dan hukum karma itu sendiri pun tidak memiliki penegak. Kenapa? Karena jika hukum karma memiliki penegak seperti di Indonesia, maka mungkin saja karma kita akan ditukar dengan suapan uang. Lalu hukum karma itu adalah hukum yang impersonal. Jadi hukum karma ini hukum yang bersifat individual atau perorangan. Jadi hukum karma tidak akan pernah tertukar, baik Anda kembar identik sekalipun, baik nama Anda, umur, bahkan sio Anda sama sekalipun. Dan karma pun berkaitan dari kehidupan kita sebelumnya. Nah, karma itu diawali dengan adanya kehendak atau cetana. Dimulai dari adanya pikiran, dari pikiran. Jika orang sudah berpikir untuk berbuat jahat, maka dia akan berbicara tentang kejahatan juga. Dan ujung-ujungnya kejahatan dari ucapan tersebut akan menjadi sebuah perbuatan jahat. Nah, lalu yang berikutnya, karena ucapan, pikiran, dan perbuatan kita itu bisa ada min plusnya, kita harus mampu mengendalikan 3 hal tersebut. Karena kenapa? Karena jika kita tidak mampu berbuat baik, minimal jangan pernah berbuat jahat. Karena kenapa? Karena minimal kita dapat terlahir kembali di alam manusia dan tidak terlahir di alam apaya atau alam rendah. Sebenarnya manusia ini adalah manusia adalah 31 alam kehidupan. Manusialah yang paling mudah untuk berbuat suatu kebaikan karena diberikan akal dan budi, karena dapat membedakan mana dia perbuatan baik dan mana dia perbuatan buruk. Tetapi tetap saja, karena manusia masih diliputi oleh namanya kekotoran batin, mereka masih tidak mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, karena karma itu tidak habis dalam satu periode dan kita harus mempertimbangkan apa yang kita lakukan, kita harus mampu menjaga apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena kita di sini adalah calon-calon yang bakalan mati semua. Kenapa bisa dibilang begitu? Ada di sini yang nggak bakalan mati? Nggak ada? Ya. Jadi jika kita berbicara tentang karma juga bisa diibaratkan sebagai simpanan. Simpanan di mana? Ada suatu cerita begini, yang tentang simpanan akan saya jelaskan sehabis ini. Ada suatu cerita tentang begini. Teman saya itu dia hobinya balap-balapan, trek-trekan. Suatu ketika ada karma buruk beliau yang sedang berbuah dan terjadi tabrakan, tapi selamat. Dia bilang, saya ini mungkin orang sakti kali ya. Karena kenapa? Karena udah tabrakan dalam trek-trekan balap-balapan tapi tidak mati, tidak ada luka sedikit pun. Lalu guru-guru pun semua bingung. Dan saya berpikir mungkin ini karena ibarat begini, segenggam garam adalah perbuatan buruk kita dan air adalah sebagai perbuatan baik kita. Jika segenggam garam tersebut dimasukkan ke segelas air, maka akan terasa. Dan jika air tersebut sebanyak air di sungai, maka perbuatan buruk tersebut tidak akan terasa. Mungkin beliau memiliki sebuah karma baik pada masa lampaunya yang begitu banyak, maka dapat menyelamatkan dia di kehidupan sekarang ini. Dan jika karena karma itu seperti simpanan, jika kita telah menggunakan karma baik kita, itu sama aja kita telah mengambil simpanan karma baik kita dan telah memotong karma baik kita. Jika kita tidak menabungnya lagi, maka karma kita pun akan habis. Dan karma pun akan terus berjalan, berulang-ulang sampai terrealisasinya nibbana. Jika kita hidup dalam kehidupan sekarang ini, maka manfaatkanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya.
Karena hidup kita sekarang di alam manusia ini itu sangat berguna. Jangan memikirkan masa lalu dan pikirkanlah masa depan, karena kita harus selalu berbuat baik. Kebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian. Tetapi banyak orang di sini kebencian pasti dibalas dengan kebencian. Dan banyak orang juga ketika berbicara tentang kama, mereka akan menganggap remeh apa itu kama. Mereka akan berbicara tentang saya telah berbuat baik, tapi tidak akan pernah ada gunanya karena saya tidak pernah merasakan suatu manfaatnya. Padahal kama itu sendiri seperti setetes air. Jika air itu terus menetes, maka satu wadah pun akan penuh dengan air tersebut. Mampu untuk menjaga pikiran, karena pikiran akan menjadi sebuah perkataan, perkataan akan menjadi sebuah perbuatan, dan perbuatan akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi watak, watak pun akan menjadi hasil dari kehidupan diri kita ini. Semua makhluk adalah milik karmanya sendiri, atau bisa disebut dengan kama saka. Kenapa bisa disebut pewaris kamanya sendiri? Karena tidak ada orang, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, tidak akan ada pernah orang yang dapat menggantikan diri kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat. Dan warisan kama ini pun kita tidak perlu takut untuk diambil oleh saudara kita yang lain, karena warisan kama kita, apalagi kama baik, itu tidak seperti warisan orang tua yang bisa diperebutkan, disengketakan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang hukum kama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang kurang bukan damanya, tapi mungkin cara penyampaian sayanya. Selamat sore, Namo Buddhaya.